Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya pada renungan hari ini. Nah saudara, patut kita bersyukur kalau kita masih ada pada saat ini. Artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Hari-hari yang lalu yang boleh kita lalui itu karena kemurahan Tuhan. Artinya Tuhan masih memelihara saudara dan saya. Dan tema pada saat ini yang saya mau sampaikan, mau berikan kepada saudara, yaitu adakah hari yang khusus yang engkau berikan kepada Tuhan? Adakah hari yang khusus yang engkau berikan kepada Tuhan? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini seringkali orang berkata, waktu terasa begitu cepat. Baru hari Minggu, tiba lagi hari Minggu. Terasa cepat waktu ini berlalu. Bahkan tahun-tahun yang kita lalui juga terasa cepat. Ada yang mengatakan, belum lama bulan Desember, kita baru merayakan Natal. Nah hari ini tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini bisa menjelaskan bahwa mereka dan orang merasakan waktu begitu terasa begitu cepat. Nah apakah benar waktu itu terasa cepat? Apakah jarum jam itu berputar lebih cepat daripada selama ini? Atau bumi kita ini berputar lebih cepat daripada waktu yang lalu saudara? Tentu tidak. Waktu tetap adalah sama. Tetapi mengapa ada sebagian orang mengatakan waktu itu terasa begitu cepat? Bagi orang yang sibuk, bagi orang yang mempergunakan waktu itu sebaik mungkin, mereka akan mengatakan bahwa waktu itu singkat, bahkan waktu itu tidak cukup. Bagi orang-orang tertentu tidak akan melewatkan waktu itu dengan sia-sia. Mereka akan mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Kemungkinan kalau ada 9 hari dalam 1 minggu, saudara, mungkin juga ia akan mengatakan waktu itu tidak cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengurangi waktu itu sangat sulit. Mengurangi waktu itu sangat sulit. Mungkin bahkan mereka akan merasa rugi kalau saya mengurangi waktu. Saudara, bagi orang tertentu mengurangi waktu itu sangat sulit. Bagi mereka waktu itu sangat berharga. Tidak heran kalau ada yang mengatakan waktu adalah duit, waktu adalah uang. Sehingga kalau mengurangi waktu itu sangat sulit, rasanya rugi. Saudara, benarkah kalau kita mengurangi waktu itu kita terasa rugi atau kita akan melarat? Nah saudara, pada saat ini kita akan belajar bagaimana sesungguhnya apakah waktu yang diberikan Tuhan itu cepat atau kurang. Sekarang ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan saya ambil dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di sini waktu itu sebenarnya cukup. Tuhan memberikan kita waktu 7 hari dalam 1 minggu. Kemudian 6 hari adalah bagiannya kita. Dan 1 hari adalah Tuhan minta, itu adalah bagian untuk Tuhan. Tuhan mengatakan, ingat, engkau harus menguduskan hari Sabat.
Apa itu menguduskan atau kudus? Kudus artinya terpisah atau dikhususkan atau suci. Kudus itu artinya dikhususkan atau terpisah. Nah, artinya saudara dan saya harus mengingat, harus menyediakan waktu yang khusus yang Tuhan inginkan. Satu hari dalam satu minggu itu adalah bagiannya Tuhan, di mana saudara harus berbakti, saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Saudara pakai satu hari untuk menguduskan, saudara pakai satu hari untuk khusus bagiannya Tuhan. Di sini dikatakan saudara tidak bisa mempergunakan hari itu. Saudara tidak boleh bekerja. Apakah anakmu atau siapapun yang ada di rumah saudara tidak boleh melakukan pekerjaan. Semuanya harus mengkhususkan waktu itu untuk Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu satu hari kita mau pakai beristirahat. Bukan beristirahat dari pekerjaan, tetapi beristirahat dari apa yang kita lakukan selama 6 hari. Kita harus beristirahat dari apa bagian kita yang akan kita kerjakan. Tetapi hari yang ketujuh atau satu hari, ada satu waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan. Satu hari penuh Tuhan meminta saudara dan saya untuk mempergunakan waktu itu untuk Tuhan. Karena Tuhan juga telah memberikan teladan bagi saudara dan saya. Tuhan menciptakan alam ini dalam waktu 6 hari. Dan 6 hari juga itu ia pakai untuk beristirahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini mau membuktikan sebenarnya kehidupan kita cukup untuk 6 hari. Jika ada hari ketujuh, tentu Tuhan juga memberikan apa yang saudara butuhkan pada 7 hari tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan satu hari di pelatarannya. Tetapi apa yang terjadi saudara akhir-akhir ini? Satu hari, bahkan sejam, 2 jam untuk Tuhan, masih kita korting. Masih kita mau melalaikan untuk berbakti kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum ini masih berlaku sampai saat ini. Waktu kita bersama dengan Tuhan, hari khusus kita bersama dengan Tuhan, kalau bagi gereja kita adalah hari Minggu yang ditetapkan, itu masih berlaku sampai saat ini. Itu merupakan hukum dari Tuhan, bagaimana manusia harus berbakti kepada Tuhan. Tidak bisa kita mempergunakan semua waktu untuk kita bekerja. Marilah kita beristirahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu 6 hari yang diberikan Tuhan itu cukup untuk kehidupan saudara. Tuhan pasti menjamin kehidupan saudara. Kalau ia berani memberikan 6 hari bagi saudara, artinya saudara bisa hidup ketika saudara bekerja dalam waktu 6 hari. Tuhan tidak akan membiarkan saudara melarat ketika satu hari saudara korbankan untuk beribadah, untuk berbakti kepada Tuhan. Justru saudara akan diberkati, karena pada hari di mana hari beristirahat, di mana pada hari yang khusus itu yang Tuhan berikan, di sana ia sendiri atau Tuhan memberkati hari Sabat itu. Tuhan menguduskannya, di sana berkat Tuhan mengalir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang bijak, ia pasti akan mengerti hal ini. Dia akan mengkhususkan waktu untuk Tuhan di dalam satu minggu, yaitu satu hari dalam satu minggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, maukah engkau memberikan waktu khusus? Maukah engkau mengorbankan satu hari untuk Tuhan? Saudara bisa memilih. Saudara bisa bekerja 7 hari. Tetapi ingat saudara, Tuhan meminta satu hari untuk bagiannya Dia, di mana kita mau berbakti kepada Dia.
Semoga renungan singkat pada saat ini bisa memberkati saudara dan saya. Shalom. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.